Shalom good readers, puji Tuhan kalau hari ini kita kembali akan merenungkan firman-Nya. Itu semua adalah berkat daripada Tuhan. Dan kita menyelesaikan pasal terakhir dari Ayub, yaitu Ayub pasal ke-42. Waduh, ini sudah perjalanan sangat panjang, karena saya juga mempersiapkannya juga luar biasa, luar biasa bingungnya gitu ya. Tapi puji Tuhan lah kalau kita tetap dipimpin oleh Tuhan untuk tetap terus memahami firman Tuhan. Mungkin pemahaman kita masih terbatas, tapi suatu saat nanti Tuhan akan bukakan lebih dalam lagi sehingga kita semakin mencintai firman Tuhan. Dan good readers tetap membaca pasal 42 secara keseluruhan. Ini adalah finalnya. Kalau saya melihat bagaimana recovery-nya Ayub dalam kehidupan penderitaannya, ada beberapa hal yang boleh saya lihat ya. Yang pertama, hubungan Ayub dengan Tuhan itu pulih. Itu terlihat di ayat yang kelima. Ayub mengakui bahwa selama ini hanya mendengar tentang Tuhan melalui kata orang, tetapi sekarang Ayub mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi Ayub semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Ayub mengerti Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi di dalam kehidupannya. Di sini Ayub langsung plong kalau menurut saya ya. Oh, ternyata Tuhan yang mengizinkan penderitaan itu. Bukan karena dosanya menurut pandangan teman-temannya dan seterusnya, tetapi memang Tuhan. Nah, untuk bisa memahami sampai situ, Ayub akhirnya mengakui, artinya tetap terus dekat dengan Tuhan. Artinya ada relasi terus dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan Ayub dengan sahabat-sahabatnya di ayat yang ke-10. Tuhan itu sebenarnya sangat murka dengan sahabat-sahabat Ayub yang cenderung sangat amat menghakimi kehidupan Ayub tanpa memahami apa maksud Tuhan begitu ya. Jadi langsung aja menghakimi kalau kita lihat pasal-pasal sebelumnya begitu. Tetapi Ayub benar-benar mengampuni sahabat-sahabatnya karena dia sudah punya hubungan relasi yang baik dengan Tuhan, mengerti tentang penderitaannya, ini adalah izin Tuhan, maka dia bisa mengampuni sahabat-sahabatnya sehingga terjadi pemulihan relasi dengan sahabat-sahabatnya menurut saya. Lalu kemudian di ayat yang ketiga, pemulihan dengan kerabat, tetangga, dan teman-teman yang lainnya, saudara-saudara yang lainnya, di ayat yang ke-11 begitu ya, bahwa Ayub menjadi, boleh dikatakan sahabat-sahabatnya itu ataupun kerabat-kerabatnya itu memberikan sesuatu kepada Ayub, itu juga atas dorongan daripada Tuhan. Maka Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ayat yang ke-12. Nah, kita melihat di sini good readers ya. Ketika orang berjumpa dengan Tuhan dalam kehidupannya dengan sungguh-sungguh, maka terjadi pemulihan. Baik itu pemulihan dalam dirinya, kesehatannya Ayub pasti sembuh, lalu pemulihan dengan relasi sesamanya, dan terutama pemulihan dengan Tuhan. Nah, hari ini kita kembali merenungkan ya, bahwa kalau pada hari ini, tanda petik, kita masuk ke dalam satu proses yang namanya penderitaan, permasalahan yang kita hadapi bertubi-tubi, maka baiklah ini kita pakai untuk semakin kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Untuk semakin kita mengetahui apa kehendak Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan hal ini terjadi dalam kehidupan saya. Apakah karena dosa saya? Boleh kita koreksi. Ya, mungkin saya telah melukai orang dan seterusnya. Boleh menjadi refleksi kita. Apakah Tuhan ini memberikan ujian kepada saya supaya semakin iman saya semakin tebal? Atau ini juga sebagai koreksi ujian saya supaya saya memiliki relasi yang lebih baik lagi dengan sesama saya? Oleh karena itu, good readers, kalau kita masuk ke dalam proses tersebut, ujian dari Tuhan, maka kita harus sukacita, karena kita pasti akan mendapatkan hal yang luar biasa. Janganlah cepat-cepat kita ingin proses ini selesai. Betul, sebagai manusia tentunya saya pengennya sih kalau ada masalah, penderitaan cepat sekali selesai. Tetapi terkadang Tuhan izinkan itu terjadi, supaya kita semakin intim dengan Dia dan semakin mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Have a nice day and God bless us.